Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video yang singkat ini saya ingin menyampaikan tema tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya, lanjutan di video yang pernah saya share di YouTube. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang telah saya share di YouTube ada 4 itu. Selanjutnya bermuara pada suatu sikap yang disebut dengan ridho atau rela, yakni ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Nah, manakala seseorang telah memiliki sikap ridho kepada Allah, Islam, dan Rasul dengan segala konsekuensinya, maka dia akan telah memperoleh kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, wajib baginya surga. Nah, ikhwah fillah, ridho kepada Allah sebagai Tuhannya dibuktikan dalam bentuk selalu menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dalam sikap dan perilakunya, sehingga dia akan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah meskipun berat untuk melaksanakannya, dan ia akan meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun dia senang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Insan ayat 30, ayat yang ke-30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak akan mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwah fillah, sementara ridho kepada Islam sebagai agamanya adalah bukan sekedar secara status dia seorang muslim, tapi juga selalu berusaha menjalankan ajaran Islam, bangga sebagai seorang muslim dengan menunjukkan identitas keislamannya, dan berjuang bagi tegaknya nilai-nilai Islam. Nah, dia merasakan bahwa Islam sebagai agamanya merupakan pilihan yang tepat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Imran ayat yang ke-85. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah, adapun ridho kepada Rasul adalah selalu berusaha meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupannya, baik dalam aspek peribadahan maupun muamalah kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu dia berupaya semaksimal mungkin bisa mengenal Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, agar dapat meneladani beliau seoptimal mungkin, karena beliau adalah teladan yang agung, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada diri, yakni Rasulullah itu, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala seorang muslim
ya, seorang muslim telah ridho kepada Allah, Islam dan Rasulnya, maka dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, seberat apapun, sesulit apapun ketentuan itu, dia tidak akan merasa berat dan menjalankan dengan hati yang ringan. Sementara orang-orang yang tidak ridho, meskipun perintah Islam itu ringan, tapi dia akan merasa berat, ya, amat berat sekali dalam menjalankannya. Nah, ihwafillah, dengan demikian, ucapan dua kalimat syahadat memang pendek dan ringan, tapi konsekuensi daripada ucapan itu sangat besar. Makanya Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan sebagainya tidak mau mengucapkannya, bukan karena tidak bisa, tapi mereka tidak mau menunjukkan konsekuensi itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan ikhwah sekalian. Insya Allah untuk kedepannya saya akan menyampaikan materi tentang faktor perusak iman. Aku qauli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.